ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudari Dava Yana Karvita, alhamdulillah bisa bersilaturahmi di kajian online, dan juga Kang Romi yang sudah menginisiasi kegiatan ini, dan juga para sahabat sekalian ya semuanya yang hadir di malam hari ini. Ini yang harusnya kita itu malam Kamis kemarin ya Kang Romi ya. Jadwalnya menjadi Ustaz, bergeser malam Jumat. Tapi iya, insya Allah ke depannya ini untuk supaya tidak terlalu bergeser lama satu pekan, akhirnya kemarin kita dan beberapa tim merumuskan yang sudah kita untuk memulainya itu di hari Kamis malam. Menjembatani para sahabat semuanya yang ingin berkonsultasi atau memperdalam lagi masalah imam mawaris namun terhalang oleh jarak. Oleh karenanya dari DKM Masjid Besar Al-Quran Cimahi Tengah ini memberikan wadah ya, alhamdulillah ada wadahnya via, meskipun saat ini masih via Zoom. Mudah-mudahan di kesempatan kita bisa bertemu, berjumpa langsung, bersilaturahmi secara offline ya. Nanti akan disiapkan bisa di Masjid Besar Al-Quran Cimahi untuk kajian tentang kelas fikih mawaris, termasuk nanti saya juga punya tim kalau misalkan ingin konsultasi langsung secara offline boleh. Namun kalau untuk WA kayaknya sangat sulit ya. Nah, karena nanti riwuh, riwuh, what is meaning riwuh? Riwuh itu sulit ya. Nanti paling bisa janjian via Zoom. Nah, di pertemuan perdana ini yang menjadi tema penting adalah dasar apa yang perlu kita persiapkan untuk keluarga kita. Oleh karena topik yang diangkat adalah pentingnya ilmu waris dalam keluarga. Namun sebelum kita mulai kajian malam hari ini, para sahabat semuanya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang mau kita pelajari malam hari ini itu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari ibadah, dan juga kita kirimkan untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, juga saudara-saudara kita, mudah-mudahan segala amal ibadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, saudaranya, kakaknya, semua keluarganya, kita kirim Fatihah di malam Jumat ini, di malam Sayyidul Ayam, mudah-mudahan Allah ijabah kita. Allahumma Fatihah. Alhamdulillah, iya karena اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واسع مدخلهم كبجرهم ونوّر قبرهم وجعل الجنة منزلهم وجعل روضة من الجنان. اللهم انزل رحمة ومغفرة على القبور من أهل المحل من الصالح. اللهم اجعل قبرهم هدى من الجنة ومن رياض الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم قد استودعنا وأمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدين والدين والآخرة. آمين يا رب العالمين. Kita kajiannya santai aja ya. Alhamdulillah nih ada Kang Fahmi. Itu saya sendiri ya. Saya pakai dua device. Yang satu untuk nanti menjelaskan secara secara tulisan langsung ya menggunakan whiteboard, dan saya akan langsung mulai saja. Tapi bermula dari sebuah pertanyaan. Kenapa sih kita harus paham ilmu waris? Kalau kita melihat pesan baginda Rasulullah SAW, sebuah hadis, ta'allamu al-Qur'ana wa'alimuhan nas wa ta'allamu al-faraid wa'alimuhan nas. Fa inni imru'un makdun wa hadha ilmu baru. Rasulullah berpesan dalam sebuah hadis, pelajarilah Al-Quran, kemudian ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid, dan ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya fa inni imru'un makdun, saya juga manusia biasa yang akan meninggal dunia. Sampai nanti tuh akan ada satu masa yakhtalifa ithnani fil faridah wal mas'alah. Nanti akan ada dua orang yang berselisih faham masalah waris, tapi mereka tidak menemui siapa yang dapat memberikan fatwa kepada mereka.
La yajidani ahadan yukhbirahuma. Mereka tidak menemui seseorang pun yang dapat memberikan advice lah, kayak nasihat kepada mereka, khususnya masalah waris. Mungkin saya akan bertanya pada teman-teman semuanya, ada nggak pernah mungkin yang di keluarganya atau di saudara-saudaranya atau bahkan di kerabatnya yang orang tuanya sudah meninggal dunia tapi belum bagi waris? Nah, ada nggak? Ini ada Kang Romi ya? Kang Romi ada. Saudara-saudara meninggal Ustaz, tapi belum nikah, jadi masih ada orang tua. Kalau saudara belum nikah, masih ada orang tua. Oke. Ya, masalahnya ada nggak? Pertanyaannya begini. Ketika saudaranya itu meninggal, belum nikah ya, Ya, siapa ahli warisnya? Oh, ahli warisnya ada. Oh ya, kan rukun waris itu ada tiga. Sebelumnya nanti saya akan bahas ini karena ini perkenalan ya. Saya akan bahas. Rukun waris itu ada tiga, teman-teman semuanya. Pertama itu adanya orang yang meninggal dunia. Kemudian itu pastinya pewaris ya. Tidak harus orang tua. Tidak harus orang tua. Bisa jadi yang menjadi ahli waris itu justru orang tua. Karena saya ada mengurusi yang konsultasi gini ya. Ustadz, kalau misalkan saya meninggal dunia, kemudian siapa saja ahli warisnya ya? Kalau bapak meninggal dunia, ya anak-anak bapak lah. Tapi ternyata ketika berbincang tentang besaran bagian manakala beliau meninggal, namanya waris planning ya. Jadi waris itu bisa direncanakan sebelum meninggal dunia, tapi pembagiannya tetap setelah meninggal. Itu hanya perencanaan waris. Perencanaan waris juga bukan atas kehendak orang yang membuat tadi, enggak. Namanya juga rencana dan ini bukan wasiat kan. Ternyata yang meninggal duluan bukan bapaknya, yang tadi nanya-nanya. Yang meninggal adalah anaknya. Loh kok gini gimana dong? Itu kan belum punya anak. Sama kayak kasusnya sama saudaranya Kang Romi. Belum punya, belum nikah, tapi masih ada orang tua dan saudaranya mungkin. Siapa ahli warisnya? Nah, ahli warisnya ya keluarganya yang masih hidup. Karena dalam Islam itu ada dua jalur seseorang akan mendapatkan warisan. Dua cara. Pertama itu melalui sebab atau sababiyah. Sababiyah itu karena adanya peristiwa menikah. Adanya ikatan ijab kabul antara suami dan istri. Mereka nih menikah jam 10 hari tadi, misalkan hari Kamis tanggal 11 Juli. Taunya jam 12 karena shock istrinya itu ngelihat suaminya itu ternyata ganteng banget. Akhirnya dia kena jantungan langsung meninggal dunia, misalkan. Nah, bisa nggak mewarisi? Loh, ternyata suami ini bisa saling mewarisi karena sudah adanya hubungan sababiah tadi menikah. Satu lagi, tadi sababiah. Ada istilah yang kita kenal dengan nasabiah. Nasabiah itu karena dari hubungan keturunan. Jadi mewaris itu kalau misalkan tadi belum menikah, bisa juga saling mewarisi karena ada apa? Adanya hubungan nasabiah. Nah, inilah yang kemudian kadang tidak digubris. Ini masih berlanjut pertanyaannya. Tadi saudara belum menikah, ahli warisnya siapa? Masih orang tua. Pertanyaannya, apakah akan dilaksanakan waris? Belum tentu. Kenapa? Karena tidak adanya harta dan harta itu merupakan rukun waris yang ketiga. Adanya pewaris meninggal dunia, kemudian adanya ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia dan adanya harta. Buat apa kumpul? Ada yang dari Jambi, nah, ada yang dari Serang, ada juga yang dari Ternate, semuanya kumpul di Bandung. Ternyata pas kumpul itu ditanya, Bang, ngapain kita kumpul, Bang? Jauh-jauh dari Jambi, dari Ternate,
karena rumahnya karena udah pada besar ya. Kita mau kumpul nih di Bandung, mau bagi waris. Emang pas sudah kumpul, emang kenapa Bang? Ada yang ditinggalkan lagi sama orang tua kita? Yang kayaknya sih nggak ada. Terus ngapain kita mau bagi waris? Ya pengen kumpul aja ya nggak bisa. Karena salah satu rukunnya tidak terpenuhi. Buat apa kumpul ingin bagi waris, tapi ternyata tidak ada harta. Pertanyaannya, Bang, Bapak tuh nggak punya harta, tapi punya hutang. Apakah hutang ini menjadi bagian dari warisan? Bagaimana? Karena di masyarakat seperti itu, tidak meninggalkan hutang, tidak meninggalkan warisan, justru malah meninggalkan hutang. Apalagi mereka yang saat ini, nauzubillah ya, sering aktif di gadgetnya, sering zikir di gadgetnya. Dikirain ngapain, ternyata mereka main judi online slot. Hutang banyak, taunya mending stres, pinjaman online pinjol sana sini, nggak bisa bayar, meninggal dunia. Harta nggak ada, habis. Rumah digadaikan. Sertifikat rumah sudah digadaikan juga. Meninggalkan istri dan anak. Wah, luar biasa sekali. Bukannya meninggalkan harta, tapi justru malah meninggalkan hutang. Wah, itu zolim wa mazlum. Zolim dan zolim banget. Ya, itu jangan sampai ke arah sana. Terus, hutang masuk nggak ke bagian waris? Ya, hutang itu akhirnya menjadi kewajiban ahli waris untuk membayarkannya. Karena di akhirat kelak, hutang itu kalau misalkan tidak dibayarkan di dunia, maka urusannya nanti di akhirat. Dibayarkan oleh apa? Oleh pahala yang dipiutang. Apakah mau? Kira-kira pahalanya sudah misalkan dapat malam itu qadarullah, taunya pahala tersebut dipakai bayar hutang karena hajatnya dengan manusia sesamanya di dunia ini belum terlunaskan. Itu bahayanya luar biasa. Mudah-mudahan, tapi jangan khawatir, Rasulullah mengajarkan doa untuk bisa mengisi hutang-hutangnya. Mungkin sudah populer juga ya. Allahumma kfina biharalikan haramik wa aghnina bi ta'atin ma'asiyati bi fadlika man siwak, itu ada. Ada juga Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika ajzi wal kasal wa na'udzubika jubni wal bukhal wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wal rijal. Ini orang yang punya utang harus hafal nih doa-doa ini. Ya, mudah-mudahan ya hutang itu nggak hanya hutang uang ya. Hutang saya misalkan ingin membantu keluarga tapi sebelum dapat udah keburu janji, ini bahaya. Makanya ketika kita ingin berjanji jangan tahu-tahu langsung oh oke, gue pasti datang, saya pasti datang, enggak. Dikatakan insya Allah supaya itu tidak menjadi janji yang harus ditunaikan. Nah, kalau masalah hutang ya harus dibayar. Ketika Anda berkesempatan, ketika Anda pada Allah punya hutang, berarti Anda dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membayarnya. Asalkan ada niatan baik untuk membayarnya. Insya Allah semuanya memudahkan. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali fenomena yang ada di sekeliling kita. Nah, ini mereka yang ayahnya meninggal, tinggal ibunya. Nah, ayahnya meninggal, yang ada ibunya. Harusnya kan bagi waris tuh kejadian. Tapi karena nggak tahu ilmunya, kata anaknya apa? Nanti aja lah, nunggu ibu meninggal. Wah, itu bahaya tuh. Ada kata si ibu, enak aja ngedoain ibu cepat meninggal ya, biar dapat warisan. Enggak mah, enggak. Kita nggak akan ikut waris apa mah. Kita cuman ya nunggu aja. Takut-takut nanti mama meninggal, jadi kita biar sekalian gitu mah bagi warisnya. Padahal nggak gitu. Jadi perhitungannya juga bukan kalau misalkan kejadian tuh ibunya meninggal, bukan akhirnya langsung berdua hitung waris, tidak. Nanti caranya adalah membagi terlebih dahulu pada saat ayah meninggal dunia. Nanti mana yang dimaksud harta bersama, mana yang masuk harta pribadi dari masing-masing ini, ayah maaf, suami apa, istri apa. Nanti insya Allah ke depan akan ada pembahasan nih terkait harta bersama dan harta pribadi. Saham yang dimiliki suami, saham dibagi istri. Apa sih itu harta bersama? Nah,
Gitu, ini sering jadi perdebatan atau istilahnya bahasa hukumnya adalah gunojin. Kita misalkan kita bahas ke depannya. Nah, kemudian harus kita pahami nanti setelah pembagian seolah-olah bapaknya meninggal dunia, udah terbagi lah ya kepada anak-anak, kepada yang ibu tadi sudah meninggal duluan. Kalau sudah terbagi, nanti bagi lagi. Berarti yang hak ibu tadi ditambahkan dengan harta yang dimiliki oleh sang ibu, kemudian baru dihitung lagi untuk dibagikan kepada ahli waris. Teman-teman semuanya, yang biasanya sulit dipelajari oleh mereka yang baru belajar waris adalah ini kenapa sih bisa dapat segini? Sebabnya apa? Anak perempuan itu di Al-Quran harus jatahnya dapatnya 1/2. Kenapa berkurang menjadi 1/4? Eh, kenapa berkurang menjadi 1/2 kalau anak perempuan, terus bisa menjadi 2/3? Terus kapan menjadi asobah atau sisa? Nah, ini disebabkan karena adanya ahli waris lainnya. Nah, itu nanti menjadi sebab-sebab. Jadi aturan waris itu sebenarnya kompleks, tapi tidak sulit. Tidak sulit itu kenapa? Karena semuanya aturannya sudah ada. Sudah ada di Al-Quran, sudah ada di hadis, tinggal kita mah mencoba memahaminya. Ngitung-ngitung juga kalau susah tinggal nyontek dan tidak harus dihafalkan dan bukan sedang kuliah di kelas. Kalau ujian ya itu ya harus dihafalin. Kalau lagi ujian-ujian, kalau misalkan ada latihan soal ya harus dikerjakan untuk kemudahan. Makanya ke depannya insya Allah mudah-mudahan level ini saya juga sedang membangun SDM untuk mereka yang minat di fikih mawaris atau yang ingin menekuni fikih mawaris, hayu bareng-bareng kita bisa menjaga minimal sekali, kita menjaga diri kita, kita menjaga keluarga kita dari harta-harta yang bisa menjerumuskan kita bukan ke surga tapi ke neraka. Aset waris itu bisa jadi haram apabila nih waris itu kan harusnya halal aja ya, tapi ternyata ini bisa jadi haram. Salah satunya saja, bila mana ada ahli waris yang menunda pembagian waris. Ada ahli waris yang menunda pembagian waris dengan alasan, misalkan, ada rumah pusaka nih ya. Ada rumah pusaka yang orang itu nggak mau menjual, keluarga itu. Alasannya apa? Rumah ini banyak kenangannya orang papa mama. Rumah ini sebetulnya sangat berjasa sekali. Kita besarnya itu di sini semua. Masa kita jual begitu saja? Udahlah, nggak usah ya. Nggak usah kita jual. Kita kita nikmatin bareng-bareng aja. Anaknya 5. Pertanyaannya sekarang, kalau rumah itu tidak dijual, jadi bagi warisnya, siapa yang mengurus biaya operasional? Nah, siapa yang ngurus biaya renovasinya kalau lagi bocor? Ternyata ada gempa tuh, siapa yang ngurusin? Kan jadi pertanyaan dong. Gitu. Oh, saat ini mungkin anak yang pertama berkemampuan untuk renovasi, berkemampuan untuk bayar listrik. Qadarullah ternyata selang 2 tahun ini ada musibah di PHK lah anak pertama sehingga nggak ada. Tapi tadi ada yang ngomong keluarganya yang lainnya, jangan dijual rumah ini teh untuk kita kumpul. Sekarang kalau sudah tidak ada lagi yang membiayai, tidak ada lagi yang berenovasi, aset itu harganya akan terus berkurang. Nah, kalau sampai ada yang melarang menunda karena alasan tidak masuk akal atau tidak argumentatif, maka bisa jadi ia telah berbuat zalim. Nah, itu bahaya di sana. Kalau misalkan asal melarang, tahu-tahu dia nggak ada solusi, sama aja. Jadi lebih baik aset waris itu rumah itu dijual. Jadi jangan sampai ditunda-tunda karena alasan tersebut. Wah, saya punya motor Vespa nih, nggak dijual. Ah, kenapa ini kenang-kenangan dari bapak saya? Ini mah warisan. Tapi warisannya ini berarti kan milik bersama dong, bukan milik
satu orang ahli waris. Karena dia anak pertama misalkan, dia harus punya semuanya. Kalaupun mau ingin menguasai si Vespa itu, misalkan harganya 20 juta karena Vespa klasik, maka si yang mau make Vespa ini, dia harus membayarkan jatah saham yang diperoleh ahli waris lainnya. Dengan kata lain, si orang ini telah membeli saham ahli waris lainnya dengan biaya tertentu. Boleh nggak? Boleh. Namanya istilahnya at-takharruj. Atau bahasa sederhananya adalah membeli sahamnya lah. Kayak gitu. Itu yang paling memudahkan. Kemudian, jikalau sebentar. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, kalau tadi misalkan rumah tidak jadi dijual, kemudian ada ahli waris yang terzolimi, itu bahayanya nanti khawatir terjerumusan ke ayat 14 surat An-Nisa. Surah An-Nisa itu secara eksplisit menjelaskan ayat ke-14-nya yang tidak melaksanakan hukum-hukum Allah, maka bagi mereka neraka jahanam. Tapi kalau misalkan mereka yang bisa berupaya semaksimal mungkin melaksanakan hukum-hukum Allah dalam masalah waris, nah itu nanti jatuhnya ke ayat ke-13. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bukankah perkara waris ini semuanya sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan orang tua misalkan yang meninggal dunia itu mereka yang bagikan waris, tidak. Al malu malullah. Harta itu adalah hartanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meninggal dunia, terlepaslah semuanya. Harta itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, namun melalui aturan ilmu waris yang ada di An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahli warisnya. Jadi sebenarnya waris itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah akan dikelola dengan baik ataukah sebaliknya? Mereka yang meninggal dunia tentunya pengen harta itu menjadi manfaat. Bahkan kita melihat ada firman Allah Subhanahu wa taala kan, kalau misalkan dola akhwatani ila jaring qarib fasaddaq. Kalau misalkan engkau mengakhirkan aja waktu meninggalku, maka saya akan bersedekah. Nah, ini masalah waris, ya, harta yang ditinggalkan. Apakah harta ini akan membawakan manfaat bagi orang yang meninggal dunia? Ataukah sebaliknya? Jadi, saya sering menyampaikan dalam setiap kajian, bagi orang tua yang sedang saat ini dititipi harta yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa tinggalkanlah ilmu untuk mengelolanya. Jangan hanya kita berupaya banting tulang, kerja pagi sampai malam, tidak melihat matahari terbit dan terbenam. Tapi ternyata lupa atau tidak sempat untuk mengajarkan ilmu terkait pengelolaan harta warisan. Atau minimal sampaikan saja kalau misalkan Bapak Ibu meninggal dunia, nanti AA, Teteh, cari ya Ustadz yang paham waris Islam. Cari ya guru yang bisa paham waris Islam. Kemudian bagi semua aset waris berdasarkan waris Islam. Jangan berdasarkan hukum waris adat ataupun perdata. Karena di Indonesia itu masih ada tiga sistem hukum waris. Ada hukum waris adat, ada hukum waris perdata, dan hukum waris Islam. Mana yang digunakan di Indonesia? Tiga-tiganya semuanya digunakan. Tapi yang menjadi penting adalah ketika kita sudah
bersyahadat ataupun kita terlahirkan sebagai seorang muslim, maka melekat semua aturan-aturan yang ada dalam agama Islam, yaitu nah, dia harus melaksanakan hukum waris secara Islam atau hukum waris Islam atau yang dikenal dengan istilah ilmu faraid. Tapi saya pengen dapat yang rata dong. Jadi saya larinya ke pengadilan negeri. Boleh nggak tekenging atau nggak boleh? Kenapa? Karena di pengadilan negeri yang digunakan adalah hukum waris perdata, di mana bagian setiap ahli waris itu sama rata, berbeda dengan hukum waris Islam. Nah, apalagi hukum waris adat. Nanti juga akan insya Allah akan saya bahas di pertemuan pertemuan selanjutnya. Kalau misalkan nih tinggal dalam satu desa, satu kampung, ada mayoritasnya 80% agamanya Islam. Terlihat dari mana? Dari data dari kepala desanya lewat KTP-nya juga. Tapi ternyata mereka tuh tinggal di salah satu kampung adat yang masih sangat kental masalah pembagian warisnya. Mana nih yang harus diutamakan? Mana nih yang harus dilaksanakan? Apakah pembagian hukum waris secara Islam ataukah hukum waris adat atau dua-duanya berjalan berdampingan? Seperti apa? Nah, itu insya Allah nanti akan bisa pembahasan dan juga berbagai macam problematika waris kontemporer. Teman-teman yang hadir juga di Zoom ini boleh yang ingin sharing juga masalah warisnya nanti supaya nanti jadi pembelajaran juga buat yang lain pembakalan. Alhamdulillah di Alfam itu sudah 2 tahun ya, Kang Romi ya. Berapa tahun ya? Iya, Ustaz, saya mungkin Hampir baru 2 tahun setahun. kayaknya ya. Saya baru setahun kayaknya. Oh ya, Baru di Alhamdulillah Bandung. sudah 2 tahun. Itu tuh sudah sempat hatam 1 kali materinya, cuman materinya materi yang biasa disampaikan ke mahasiswa. Akhirnya para jamaahnya ngeblank, Kang. Aduh, apa gitu, gitu. Ya materi yang disampaikan 1 jam 40 menit itu disampaikan hanya waktu 40 menit. Nah, sejamnya pusing katanya. Ya udah akhirnya diubah kepada fikih mawaris aplikatif. Nanti juga akan lebih bagus lagi kalau misalkan ada kelas fikih mawaris atau waris fortens untuk remaja, apa saja yang perlu dipersiapkan. Untuk mereka yang orang tua levelnya, apa saja yang harus mereka persiapkan. Apa hal-hal apa saja yang harus mereka pahami, khususnya masalah waris Islam. Atau mungkin saat ini ada yang posisinya sebagai ahli waris. Dari siapa? Dari kakeknya. Yang harusnya bagi waris itu dilaksanakan di tahun 90. Wah, drama. Di Bandung itu ada satu aset rumah yang milikinya itu ahli warisnya itu 1.000. Dikatakan 1.000 ahli waris itu karena ya banyak ahli warisnya. Sama kayak kelabang. Kelabang gitu kan kelabang kaki 1.000 ya. Kalau kita hitung mah nggak 1.000, kakinya nggak nyampe 1.000 saya yakin. Cuman karena saking banyaknya dibilangnya 1.000. Gitu. Lawang Sewu yang di Semarang juga pintunya nggak nyampe 1.000 Lawang Sewu. Cuma kalau di foto itu kelihatan seperti banyak. Sama aset kepemilikannya kenapa menjadi banyak ahli warisnya? Karena ditunda-tunda pembagiannya. Dan ini bisa jatuh kepada problematika fikih mawaris yang memicu adanya sengketa di dalamnya. Nah, seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, penting menjaga keluarga kita untuk terhindar dari harta yang tidak manfaat. Karena kan kita nggak mau, apalagi posisinya di orang tua nih ya. Orang tua punya anak, taunya ayah dan ibu tadi dapat warisan. Ada bagian dari warisan itu yang ternyata bukan milik Anda, tapi milik saudara Anda. Kalau itu misalkan ternyata ter apa istilahnya termakan. Oh ya, saya coba gambarkan. Bentar ya. Saya izin share screen di sini. Share screen.
Nah, muncul nggak? Hmm. Mak minta cucu. Mak minta cucu. Mak minta cucu. Minta cucu. Nah, misalkan. Bentar ya. Mbak online. Iya, Wah, terus tadi buat enggak, sebentar aja. 8 menit. 2. Misalkan, ini saya sambil gambar. Nah, tadi itu sampai mana Dav ya? Kok saya jadi ngeblank, Masya Allah. Dava, sehat. Aset. Misalkan aset ini dimiliki oleh ahli waris. Saya gambarkan ini kotak untuk laki-laki dan segitiga untuk perempuan. Dalam waris Islam, pembagiannya itu laki-laki 2:1. Berarti kalau misalkan ini ada 1, 2, 3, 4, sebetulnya saham yang dihitung bukan ada 4, tapi ada 6. Kenapa? Karena kan laki-laki dihitung 2. Kalau misalkan laki-lakinya ada 2, berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Tapi kalau perempuan sahamnya hanya 1. Berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Totalnya ini 4 dengan 2 sama dengan 6. Berarti ada 6 saham yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris. Oh, ternyata aset ini ya, aset ini berupa barang bergerak, ini yang sering terjadi pemicu timbulnya sengketa dalam rumah tangga. Aset ini adalah benda yang bergerak. Katakan kos-kosan. Nah, kos-kosan. Yang mengelola kos-kosan ini adalah anak pertama. Nah, yang mengelola itu kan berarti dari segi akomodasi perawatannya, kemudian biaya renovasinya, listriknya, itu yang dibayarkan semuanya yang ngatur adalah anak pertama. Termasuk jasa atas pengelolaan oleh anak pertama tadi itu harus dibayarkan. Nanti sisanya, nah, sisanya itu misalkan netonya ya, neto, neto misalkan tiap bulan menghasilkan dari kontrakan tadi atau kos-kosan karena bayarnya per bulan itu sekitar 6 juta. Nah, yang 6 juta ini dibagikan kepada ahli waris yang 4 orang. Bila mana aset yang ditinggalkan adalah harta yang bergerak. Tapi tadi pertanyaannya, tapi kan tadi di awal disampaikan, pembagian waris itu nggak boleh ditunda-tunda. Harus segera dibagikan kepada ahli warisnya. Betul, jangan ditunda-tunda. Tapi kan biasanya ditinggalkan itu ada beberapa aset. Ada rumah, ada aset harta bergerak, ada yang tidak bergerak, ada emas dan sebagainya. Berarti bisa disegerakan yang lain-lainnya. Kalau ada aset yang produktif, maka itu bisa di pending dulu sampai nanti mungkin tidak produktif lagi atau nanti berkembang. Tapi status kepemilikan aset itu milik bersama. Itu harus tertuang dalam notaris supaya tidak ada kejadian tidak diinginkan di kemudian hari. Nah, setelah itu, anak yang nomor 1 ini sebagai pengelola kos-kosan ini harus amanah gitu. Jangan sampai nanti menimbulkan kecurigaan dan sebagainya. Karena di situ dia mengolah aset keluarga. Nah, pembagiannya gimana kalau 6 juta dari bersih kos-kosan per bulannya? Yang laki-laki masing-masing dapat 2 juta, 2 juta, ini sejuta, sejuta.
Dari mana? 6 juta tadi dibagi ke saham. Berarti kan 6 dibagi 6 sama dengan 1. Nah, satu saham ini senilainya 1 juta. Kalau laki-laki tadi punya berapa saham? 2. Laki-laki punya 2 saham, perempuan punya 1, perempuan punya 1. Jadi 1 juta dikali 2. Karena 2 saham berarti dia dapat 2 juta. Perempuan 1 juta dikali 1 saham berarti 1 juta. Ini. Kok bisa perempuan dapatnya 1, laki-laki dapat duitnya 2? Insya Allah akan kita bahas di lain kesempatan dengan tema khusus hikmah di balik pembagian waris 2/1. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu sebagai pembukaan. Mungkin ada rekan-rekan semuanya yang ingin diskusi, boleh. Ini saya stop screen-nya gimana? Stop. Boleh? Jika ada yang ingin share screen, boleh langsung di unmute kameranya gitu ya, Kang Romi ya. Iya, Ustaz. Heeh. Oke. Ini teteh MC ada. Buat yang mau diskusi bisa langsung on mic ya, teman-teman semua. Iya. Atau mungkin nanti juga kita akan bikin modelnya sama kayak biar ada TikToknya gitu ya. Bukan TikTok aplikasi ya. Tiki-taka. Jadi ngobrol ya, bagaimana kejadian kita ngambil satu konsep tertentu dari problematika masalah waris yang ada, kita bedah. Gitu kayaknya lebih menarik juga nanti. Ya, supaya tidak monoton. Seperti itu ya, Teh. Dap. Jadi kita ajakin juga yang lain, mungkin yang mereka ingin intensif waris untuk bisa berkontribusi bersama. Ini juga Alhamdulillah ada siapa tuh? Ada Elin Alifah. Ini ada kelasnya nih, yang katanya ini dengan pedagang waris, ada juga yang lainnya. Mudah-mudahan semakin banyak SDM, mahasiswa-mahasiswa juga sudah saya share, belum ke semuanya sih, supaya bisa menjaga ilmu waris ini. Karena ilmu yang pertama kali diangkat dari bumi itu adalah ya ilmu waris. Bukan karena ilmu menghilang, tapi mereka yang menemukan yang warisnya itu meninggalnya lebih awal. Allahu a'lam. Boleh yang lain yang ingin diskusi masalah waris? Masih ada waktu, sengaja disediakan waktu lebih karena biasanya suka kalau satu pertanyaan itu jawabannya agak banyak. Atau ada di antara jemaah sekalian atau teman-teman semuanya yang ingin menanyakan, saya nih kasusnya Kang waris gimana ya. Banyak aset warisnya, bingung saya, dapat hotel itu waris keluarga tapi saya bingung untuk ngabisin uangnya gimana. Nah, kasih tahu ke kita-kita ya. Cara menghabisinnya ya bisa disedekahkan kepada orang yang membutuhkannya. Itu kalau ada. Ya, silakan. Atau masih eh, bingung, ya ini sebagai perkenalan juga. Ini waktunya dong, kalau bisa jangan malam-malam, boleh. Ya, sebagai masukan juga. Karena mungkin atau bisa juga nanti disampaikan di grup gitu. Ini waktunya jangan malam, apalagi hari Kamis malam katanya. Karena ngantuk banget kerjanya. Bisa nggak kalau kajiannya dibikin di hari yang lain, itu boleh. Tapi sementara ini sebagai pembuka mungkin di Kamis malam sampai nanti informasi juga terus disebarkan, mudah-mudahan bisa lebih memberikan manfaat kepada halayak umumnya. Ini semuanya free. Eh, Nanti bisa di-share juga kepada keluarganya yang sedang dalam konflik juga boleh tuh. Susah untuk menyampaikan ke keluarganya tentang pembagian waris secara Islam, boleh disuruh ikut join. Insya Allah kedepannya kita sementara ini waktunya di hari Rabu pada Isya. Harusnya kemarin, cuman kemarin ada uzur, makanya digeser ke hari Kamis. Baik, ada? Ustaz boleh nanya? Aku kan saya Boleh? saya nggak anukan kamera dulu, soalnya lagi gendong anak. Iya, 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 boleh. Ya, Boleh, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau nanya mengenai tadi kan kalau misalnya harta yang bergerak Ustaz ya, bagaimana pembagiannya kalau harta tetap Ustaz?
Kalau harta tetap, oke. Saya langsung share screen aja ya. Iya, boleh Ustaz. Nuhun Saya Ustaz. ambil, yuk mangga. Oke, harta itu secara sederhananya dibagi. Nah, sudah muncul ya. Jadi, astagfirullah. Oke. Nah, bagaimana kalau ini kan tadi asetnya berupa harta bergerak. Ada kalau contoh dari harta yang tidak bergerak itu, misalkan punya eh, pewaris meninggal dunia, meninggalkan rumah. Ini kemarin nanti ada model perhitungan terkait harta warisan yang kompleks atau bermacam-macam. Nomor dua, ada juga saham. Yang ketiga, punya kontrakan. Yang keempat, punya mau apa? Emas. Kalau saham rumah itu biasanya ada SHM. Kalau saham itu biasanya ada lot, bukan slot ya. Kalau slot haram. Lot itu yang biasanya satu lot itu isinya 10 lembar dan sebagai 100 lembar itu ya, itu di saham. Nanti juga ada kontrakan, ada emas dan misalkan tunai. Nah, untuk membedakan um, harta bergerak dan harta bergerak dalam waris tuh saya biasanya kayak gini. Harta yang produktif dengan yang tidak produktif. Jadi harta yang produktif itu misalkan kalau kontrakan ternyata itu ada di luar di dekat kampus atau dekat lokasi pabrik. Yang itu tuh kalau misalkan tidak dijual, kalau dijual itu akan ya sedikit sekali manfaatnya. Tapi kalau misalkan itu tidak dijual, kemudian direnovasi dikit, akhirnya bisa dimanfaatkan bersama. Nah, itu akan lebih efektif lagi. Karena misalkan untuk mencari rumah kontrakan di sana itu susah sekali. Itu ada banyak terjadi kejadian kayak gitu. Dan sempat juga diskusi sama saya pesankan gini aja, itu harus ada hitam di atas putih terkait pembagiannya. Jangan sampai nanti yang melakukan kontrakan salah satu ahli waris dia tidak terbuka dari segi neraca keuntungannya, dari segi akuntansi pembukuannya seperti apa. Itu harus jelas, minimal pemasukan pengeluaran itu harus jelas, netonya dibagikannya misalkan tiap bulan kan atau tiap 3 bulan sekali kepada ahli waris itu harus jelas. Nah, sedangkan aset-aset lainnya yang ditinggalkan, yang itu yang kalau misalkan tidak produktif lah, uang tunai, ini bisa disegerakan, nomor satu. Jadi harta yang produktif yang dengan yang tidak produktif. Tidak produktif itu maksudnya ya mendingan dibagi aja lah, jangan tunda-tunda. Kemudian emas juga. Hmm. Udah nunggu emas aja sekarang kan lagi 1 juta, kita nunggu emas 5 juta. Nunggunya mau berapa tahun, berapa puluh tahun. Sedangkan ada ahli waris yang dia butuh. Kalau kita ngelihat, nah kita akan nanti misalkan bahas satu persatu, eh, baik dari sejarahnya juga ya. Nanti kita akan cerita sedikit tentang waris seperti apa dan ayat-ayat Al-Qur'annya supaya apa yang disampaikan itu ternyata memang benar biasanya Al-Qur'an sama hadis. Di An-Nisa ayat 11, ayat terakhirnya itu aba'ukum wa abana'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lahum naf'ah. Orang-orang tuamu, bapak-bapakmu, dan juga anak-anakmu, engkau tuh nggak pernah tahu siapa di antara mereka yang lebih bermanfaat dari warisan itu. Jadi kita nggak bisa ngomong emas itu nanti nunggu 10 tahun mendatang harganya menjadi 1.500.000 per gramnya. Belum tentu. Dan belum tentu juga emas itu akan laku dan masih ada.
Gitu. Sedangkan di sisi lain ada ahli waris yang sedang sangat membutuhkan uang. Bagaimana harusnya? Ya jual aja emasnya. Ngapain? Sama juga kayak tadi tuh kalau misalkan ada saham, oh saham kita nunggu naik aja karena lagi bagus nih sahamnya. Jadi kita cepet-cepet kita diemin aja. Taunya bulan depan bukannya naik malah jadi turun. Nah, itu bagaimana? Mau tanggung jawab atau enggak? Jadi ya sudah. Solusinya adalah ketika memang sudah meninggal dunia dan siap untuk dibagi, ya jual saham itu, kemudian dibagikan hasil penjualannya tadi. Sekarang bagaimana kalau rumah? Nah, kalau rumah, tadi saya sampaikan di awal, kalau misalkan ingin rumah itu tidak dijual ke orang lain, maka bisa dibeli oleh salah satu ahli waris. Tapi kalau misalkan tidak ada yang sanggup untuk membelinya, sudah jual saja. Karena kenangan itu bukan ada pada sesuatu yang ditinggalkan oleh orang tua. Tapi justru kenangan itu ada bila mana seorang anak mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia, bersedekah untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, menyambung silaturahmi kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Itu kenangan-kenangan terindah. Ya, jadi pembagiannya nanti kalau misalkan ada aset yang bertumpuk, bisa dipilih mana dulu yang harus dibagikan, mana dulu yang bisa dinantikan sesuai dengan kalau saya bilangnya sederhananya yang paling gampang dijual. Untuk bisa diambil manfaatnya itu dia. Yang paling mudah mah. Gitu Ustadz ya, ada, Kang Robi. ya siap. Ustadz ada yang nanya di chat. Oh, ini bagaimana? Oke. Saya coba sambil baca ya. Eh, Jika ahli waris yang perempuan menuntut untuk pembagian ingin dibagi rata, itu bagaimana ya? Oke. Saya ingin jelaskan salah satu case tadi. Ada ayah, seorang ayah, yang dia itu sakit keras, kemudian qadarullah dalam 2 bulan dirawat, dirawat oleh punya anaknya, katakanlah 4 ya. Ini laki-laki 2, yang ceweknya 2. Semuanya sudah menikah. Nah, 2 bulan ini yang merawat itu siapa? Anak yang ketiga dan keempat sebagai perempuan. Mereka sampai izin ke suaminya karena untuk merawat ayahnya yang sudah sakit keras misalkan. Bagaimana? Oke lah, singkat cerita diizinkan oleh suaminya gantian nih. Ada yang ketiga sama yang keempat untuk jagain ayahnya. Biaya rumah sakit semuanya juga diberikan oleh suaminya untuk orang tuanya. Karena nggak ada istilah mertua, nggak ada istilah mantan mertua, nggak semuanya sama ya. Mertua, ayah, orang tua. Nah, qadarullah setelah 2 bulan meninggal dunia. Nah, saya tanya ke si teteh, kenapa teh? Kan harusnya kan 2 banding 1 ya. Kalau sudah ada anak laki-laki sama perempuan. Kenapa nih minta bagian yang sama rata? Yang anak nomor 3 itu ngomong, Dek, nanti kalau misalnya kita bagi waris ya, nanti kita bagi rata aja ya. 50-50. Meskipun kita tahu nih harusnya laki-laki itu 2 banding 1. Kenapa gitu teh? Saya bilang ya karena laki-laki nggak pernah ngurus bapak. Bahkan bapak mau meninggal aja, dia malah suruh nunggu dulu untuk melihat wajah terakhir kalinya. Sama saya bilang aja, betul, saya sepakat yang di sana. Ngapain mau sudah meninggal dunia, ha- pada Isya, mau dikuburkannya besok, masih disuruh nunggu anak laki-lakinya yang baru dapat pesawat jam 3 sore. Alah, nggak usah, tinggalin aja. Ya, akhirnya ngurus masalah waris mereka datang. Pas ayah sakit mereka nggak datang. Kesal tuh di sana. Ditelusuri dikit-dikit ternyata ada yang menyebabkan mereka tuh kegundahannya apa. Waktu yang mereka gunakan untuk mengurus ayah itu mereka sampai izin tidak mengabdi kepada suaminya. Hartanya juga ada yang digunakan untuk perawatan ayah. Dari mana kemudian untuk mengganti itu semua? Saya katakan singkat ceritanya, itu bisa diambilkan dari harta waris yang ditinggalkan oleh ayahnya sebelum pembagian waris dilaksanakan.
Nah, setelah itu ya alhamdulillah mereka mau. Jadi biaya mereka nunggu dikasih diuangkan berapa. Uangnya digunakan untuk pengobatan berapa, rumah sakit berapa, obat-obatan berapa. Kemudian Gojek dari rumah ke sana berapa. Wah, itu semua dihitung, udah beres baru dibagi secara waris Islam. Udah alhamdulillah terbagi semuanya. Jadi eh, banyak yang harus ditanyakan kepada perempuan. Khawatir karena kurang pahamnya tentang waris Islam, jadi ia lebih mengedepankan emosionalnya dibandingkan aturan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kalau alam bisawab ya, itu insya Allah nanti akan diperjelas dalam materi hikmah 2:1 laki-laki dan perempuan. Bagaimana tentang warisan terhadap menantu perempuan? Nah, kalau menantu nggak dapat warisan karena jalurnya waris itu ada dua. Seseorang itu akan mendapat warisan melalui dua jalur. Pertama, dari nasabiah atau tadi saya yang baginya sama aja ya. Nasabiah itu karena keturunan. Yang kedua, sababiah. Sababiah itu adalah karena menikah. Jadi menantu tidak bisa saling mewarisi dengan mertua. Nah, tapi orang tuanya sangat sayang nih sama menantunya. Pengen ngasih. Ya mangga, dikasih saat masih hidup namanya hibah atau hadiah. Boleh dengan aturan tertentu. Atau boleh juga pengen ngasih wasiat. Boleh nggak ke menantu? Ya boleh. Karena wasiat itu boleh diberikan kepada selain ahli waris. Kalau untuk ahli waris tidak bisa. Kalau wasiata liwarithin itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan ada menantu, yaitu tidak bisa saling mewarisi dengan mertuanya. Itu aturan dalam Al-Quran. Kemudian pertanyaannya, oh itu nanti ini lagi, bagaimana kalau selama ini tuh menantu yang dekat sama ayah orang tuanya, gitu. Bahkan sampai sudah dianggap anak sendiri dan sebagainya. Ya, kita kembalinya ke sini. Warisan itu tuh karena jalur nabiah dan sababiyah. Ada yang menemukan atau mengangkat anak dari bayi, ternyata sudah berapa 2-3 tahun dia akhirnya diamahi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak pertama itu anak angkat, anak kedua dan ketiga itu anak kandung. Bisa nggak mendapatkan waris? Tidak bisa. Meskipun dia rawat dari kecil. Karena anak angkat dalam waris Islam tidak termasuk ahli waris. Hanya bisa mendapatkan dari jalur wasiat ataupun hibah. Ya, patokannya dua. Bagaimana jika warisan sudah dibagi, tapi masih ada saudara lain yang minta lebih, padahal sudah dibagi sesuai syariat sebelumnya? Apakah ada hukuman tertentu nantinya, dan bagaimana hukum jika menjual harta warisan yang berupa rumah atau mobil atau barang lainnya, lalu ada saudara yang minta uang hasil penyumbang tersebut, padahal masing-masing sudah mendapatkan pembagian. Jadi gini, kalau misalkan sudah disampaikan aturan bagian warisan masing-masing, itu harus sampai detail kepada rupiahnya. Jadi pembagian waris juga tidak bisa karena mobil barang sama-sama dapat mobil tapi beda merek. Sama mereknya tapi beda tahun. Susah. Jadi harus benar-benar barang juga diuangkan. Harganya di tahun 2024 berapa tuh mobil Suzuki misalnya atau mobil Toyota. Nah, itu di mana? Berapa? Itu semuanya diuangkan supaya jelas. Jadi nanti siapa itu yang mengambil mobil berarti dikurangin haknya sesuai dengan budgeting harga mobil tersebut gitu. Jadi bagaimana kalau misalkan ada lagi ahli waris yang minta uangnya lebih? Kalau mau ngasih silahkan. Tapi kalau tidak mau ngasih juga nggak apa-apa karena bukan kewajiban. Ya, sunnah kalau mau ngasih namanya sedekah. Dan ahli waris tidak punya hak untuk meminta bagian lebih kepada ahli waris lainnya. Saya singgung sedikit ya, antara anak perempuan dan anak laki-laki. Anak perempuan misalkan yang pertama sudah menikah, punya anak 4, dengan adik laki-laki yang belum menikah, karena dia masih mengejar karir. Orang tuanya meninggal dunia. Si teteh ngomong kayak gini, harusnya kan harta yang tinggalkan 3 miliar.
laki-laki 2 miliar, perempuan 1 miliar. Tapi kata si teteh ngomong gini, Dek, Ade mah kan belum nikah. Teteh mah sudah banyak urusan. Jadi bagaimana nih kalau misalkan jadi bagaimana kalau misalkan Ade itu dapatnya 1,5 M aja ya. Kalau teteh juga 1,5 M, kalau teteh punya anak 4 nih Dek. Ade mah kan masih belum ada tanggungannya gimana. Wah, ada kayak gitu. Padahal kalau dari hikmah di balik semua itu kita lihat kewajiban seorang laki-laki sebelum menikah itu adalah menyiapkan mahar kepada calon istrinya. Yang ini tidak terjadi diwajibkan kepada pihak perempuan. Setelah menikah, kewajiban laki-laki untuk menafkahi istrinya. Dan tidak ada hukumnya istri itu menafkahi suami. Salah, berarti ngaji fikihnya. Kalau ada istri yang bekerja, itu berarti sebetulnya adalah membantu suami yang bukan mencari nafkah. Awas, hati-hati, nanti ada penjelasan juga. Hartamu, hartaku, hartaku, hartaku. Wah, itu bahaya. Jadi sinetron nantinya. Nah, nanti ketika sudah Allah Subhanahu wa taala amanahi anak, ada kewajiban bagi suami tadi untuk menafkahi istri juga anaknya, pendidikannya, sekolahnya, dan lain sebagainya. Dan ini tidak terbebani kepada perempuan. Akhirnya saya balik tanya, pernah juga ada konsultasi kayak gini. Bagaimana teh kalau misalkan teh posisinya di istri yang laki-laki tadi, yang harusnya mendapatkan hak dari suaminya, tapi ini haknya dia terambil oleh saudara suaminya teteh. Posisi kan teteh kayak gitu gimana? Ya nggak mau. Ya masalahnya kayak gitu betul. Karena waris itu sudah Allah bagi aturannya dalam Al-Quran. Kalau misalkan mau minta bagiannya, jangan ngancem. Kalau enggak saya akan putus hubungan sebagai keluarga. Enggak usah. Kalau mau minta, ya Dek, boleh nggak? Teteh ini sedikit lagi nih. Dan kasih waktu. Jangan sampai itu memaksa atau mentendensi adiknya tadi. Kalau adiknya ternyata punya keperluan lain, ya jangan maksa juga. Akhirnya cemberut, manyun. Enggak boleh. Kalau laki-laki tidak memberikan kepada perempuannya dalam kasus tadi, tidak akan menjadi haram. Tapi kalau misalkan perempuan minta sedikit pun dari laki-laki, laki-laki ngasih, tapi dalam hatinya masih ada rasa gundah, gondok, kok udah dapat malah gini. Padahal saya kan mau menyiapkan ABCD. Itu ada yang tidak ridho sedikit di hati laki-laki, bisa jadi itu hartanya menjadi haram. Itu ya, yang perlu difahami kepada seluruh ahli waris. Jadi ada yang pemicu sengketa waris dalam keluarga itu ada 3. Yang pertama adanya eh, karena tidak fahamnya waris. Sudah tahu waris Islam, tapi dia belum tentu faham. Itu menjadi pemicunya. Yang kedua, dia sudah paham waris, tapi karena kedorongan faktor ekonomi, kasusnya yang tadi perempuan, karena punya anak 4, katanya kan dorongan ekonomi, dia tahu warisnya bagian itu cuma 1 M, tapi karena banyak kebutuhan, anak opat, sekolah, dan sebagainya, maka minta lebih ke adik yang laki-laki yang mau nikah. Wah, itu dia. Karena dorongan ekonomi. Berarti boleh dong, tetap aja nggak boleh, karena ini sebagai pemicu. Dan yang ketiga, paham waris, iya. Ekonomi sudah mapan. Yang ketiga, pemicu munculnya konflik waris adalah karena serakah terhadap harta warisan. Rajin sholat, kok rakus kepada harta? Nah, menjadi pertanyaan ya. Dan itu biasanya menjadi pemicu munculnya masalah waris dan keluarga. Allah alam bisawab. Kemudian bagaimana hukumnya menjual harta warisan berupa rumah atau mobil atau barang lain? Kalau sudah memang haknya ya boleh. Saya bagi waris, saya dapat bagian kalau sudah diuangkan ya singkat cerita dapat rumah ini sudah atas nama saya. Atau saya sudah membelilah saham-saham saudara-saudara saya dengan harta saya atau mobil. Taunya pas itu dijual, ada ahli waris yang menuntut haknya. Loh, kan sudah saya beli saham Anda. Kenapa Anda mau? Atas dasar apa? Itu boleh aja. Kalau misalkan dari situ Anda dianggap sebagai pemicu konflik, santai saja. Karena Anda di jalan yang benar. Gitu. Karena itu mungkin yang salah. Nah, biarkan nanti tersadarkan oleh yang. Tapi jangan sampai ada niatan kita untuk menjauhkan diri darinya. Jangan. Tapi bisa jadi
butuh untuk dibantu dalam pemahaman masalah waris. Itu ya, mudah-mudahan semua keluarganya diberikan eh, pemahaman hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa lebih arif lagi terhadap harta waris yang sudah diterimanya. Wallahu a'lam bishawab. 904. Mungkin kita cukupkan sekian dulu rekan-rekan semuanya ya kajian tentang waris kita. Ini sekadar perkenalan, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas dari sejarah waris Islam terlebih dahulu. Eh, dari sejarah waris Islam terlebih dahulu, kemudian nanti ya insya Allah akan bisa info-informasinya lainnya lagi. Saya kembalikan lagi mungkin kepada bentar. Cukup menarik ya dari pembahasan yang udah dipaparkan oleh Pak Fahmi tadi. Semoga eh, apa yang telah disampaikan tadi jadi pencerah buat kita semua ya, khususnya di bidang waris. Jadi kita paham gitu, menambah wawasan kita di bidang waris. Eh, Amin. ini Nanti apa? nanti mungkin bisa bisa masuk grupnya ya informasi-informasi terkait Nah, waris atau bisa iya juga nanti bisa betul. jadi diskusi di grup gitu ya. Oh, saya kenapa kenapa dan juga bisa jadi ilmunya. Nah, bisa nanti salah di grupnya. Ya, ajakin juga yang lainnya boleh. Kayak gitu aja mungkin ya. Kita tutup mungkin dengan doa kafaratul Sampai di majelis ya. sini dulu. Betul betul Mm-mm. betul. Terima kasih ya. Ini saudara Terima dan kasih Pak untuk yang yang udah ikut. join. Ya, mudah-mudahan juga bisa silaturahmi di grup gitu ya. Kita tutup aja mungkin. Silakan ditutup boleh dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Alhamdulillah, asyhadu ilaha an la ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Wassalamualaikum Allah Subhanahu wa taala. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matur Mas nuwun Ustaz. Ainun, Kang Romi, semuanya salam silaturahim. Terima Siap, kasih Ustaz. Ketemu semuanya.